Fatal, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya pada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pendeta bukanlah pengejek-pengejek akhir zaman. Sadarilah, status dan jabatan sebagai pendeta adalah pemimpin dalam jemaat Tuhan atau pemimpin umat Tuhan yang seharusnya jadi teladan dalam segala hal bagi banyak orang. Bukan jadi pengejek-pengejek akhir zaman yang menggenapi nubuatan dalam Alkitab. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya tentang bahasa roh. Yang pertama, apakah dibenarkan menurut firman Tuhan bahasa roh dibuat jadi mainan atau ejekan? Apakah ini tidak mendukakan Roh Kudus? Apakah ini cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Jelas salah dan tidaklah benar. Yang kedua, apakah Bapak Pendeta tidak memahami kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bahasa roh salah satu karunia dari Tuhan. Apakah jika namanya karunia dari Tuhan itu sudah tidak ada lagi sekarang? Jelas tidaklah benar. Selama masih ada Tuhan, karunia roh pastilah masih bekerja di dalam gereja Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Yang jadi masalah, ada orang yang hanya ikut-ikutan dalam berbahasa roh. Ini jelas pemalsuan dan bukan berasal dari Tuhan, bukan Roh Kudus yang menggerakkan mulut dan lidahnya. Yang ketiga, sebagai pendeta atau hamba Tuhan, apakah saudara pantas menghina atau mengejek gereja lain yang percaya akan bahasa roh? Apakah saudara lupa kita adalah hamba dan sesama anggota tubuh Kristus? Sesungguhnya siapakah yang saudara hina? Tentu Tuhan tanpa saudara menyadarinya. Yang keempat, seharusnya yang lebih lama jadi pendeta lebih memahami kitab suci daripada yang masih baru jadi pendeta. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, jika ada dalilnya dalam Alkitab, bukankah itu berasal dari Tuhan? Janganlah mengatakan sesat kepada gereja lain yang percaya bahasa roh. Siapakah yang sesungguhnya sesat? Orang yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang kelima, alangkah bodohnya jika pendeta itu mempertontonkan kebodohannya di depan jemaat. Bodoh karena tidak mengenal Tuhan dan memahami kitab suci. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dikatakan degil karena tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan terus tidak percaya dan tidak percaya dan tidak percaya dan melawan Tuhan, tidak taat. Itu yang disebut dengan hati yang degil. Ya, yang keenam, sebagai hamba Tuhan, sebaiknya beritakanlah Kristus
1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itulah yang kita beritakan supaya namanya dipermuliakan, bukan saling mengejek atau menghina gereja lain, dan itu tidak ada manfaatnya. Jadi jelas, kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Ingat, bahasa roh kalau Tuhan yang memberikan atau berasal dari Tuhan dan saudara mengejek atau menghinanya dan membuat menjadi mainan, berarti saudara mempermainkan Tuhan dan menghina Tuhan. Back to the Bible. Tuhan memberkati.